Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus untuk mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, silakan menghubungi majelis tempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 23 Maret 2025. Yang pertama, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilahkan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi pada jam 10.30 sampai dengan selesai, dan hari Rabu sore pada pukul 17.30 sampai dengan selesai, bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Diinformasikan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pada pukul 18 sampai dengan selesai di Gereja Bethlehem Kuala Kencana beralamat di RT 4 nomor 24, dan hari Sabtu pukul 16 sampai dengan selesai bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bagi anak-anak usia kelas 1 sampai 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Sebagai informasi, BP PAR SM saat ini sedang mengalami kekurangan guru pengasuh sekolah minggu dan tunas. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu atau tunas, dipersilakan untuk mendaftarkan diri ke pengasuh sekolah minggu, yaitu Ibu Ros Faluk dan Ibu Margareta Emayauta. Diberitahukan bahwa urusan program pengembangan sumber daya manusia, kebudayaan dan penelitian, GKI Bethlehem Kuala Kencana mengadakan program beasiswa pendidikan bagi anak yatim, piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di Jemaat GKI Kuala Kencana dan Pospel Bukit Jaitun. Anak dari ketua jemaat atau mantan ketua Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, bantuan pendidikan akan diberikan pada tiap jenjang sebagai berikut: SD 500.000 per semester, SMP 750.000 per semester, SMU 1 juta per semester, sarjana strata 1 2 juta per semester. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh bisa menghubungi majelis jemaat atau ke koordinator beasiswa Bapak Penatua Tohat Panjaitan dengan nomor telepon 0812 8214 1412. Jemaat juga bisa mentransfer ke rekening Bank CMB Niaga nomor rekening 7068 5898 1500 atas nama Sari Agustina Tampu Bolon. Flyer tentang program ini akan dibagikan oleh koordinator rayon lewat WA grup masing-masing. Disampaikan kepada jemaat Bapak Ibu lansia bahwa akan dilakukan posyandu lansia pada hari Rabu 9 April 2025 bertempat di gedung Serbaguna RWA Kuala Kencana, waktu pukul 8 hingga selesai. Diharapkan Bapak Ibu lansia sudah berpuasa pada hari Selasa pukul 22 atau 10 malam sampai pada pemeriksaan kesehatan di hari Rabu. Diinformasikan kepada seluruh jemaat Bethlehem Kuala Kencana bahwa telah dibuka lowongan kerja untuk admin dan multimedia Gereja Bethlehem Kuala Kencana dengan kriteria sebagai berikut:
keterampilan menggunakan komputer dan program-program pendukung administrasi, kemampuan dasar terkait multimedia, dan pendidikan minimal strata D3. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang ingin mendaftarkan, silahkan menghubungi Sekretaris Jemaat yaitu Penatua Mariana M. Gondaguai, nomor telepon 0853 4408 4384, dan Wakil Sekretaris Jemaat Bapak Penatua Cornelis Waromi, nomor telepon 0821 9966 6143. Informasi mengenai kehadiran jemaat pada Minggu 16 Maret 2025, ibadah subuh 41 orang, ibadah pagi 344 orang, ibadah sore 42 orang. Kami ingatkan kepada seluruh jemaat, Bapak Ibu, Saudara-saudari, bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natural. Ada beberapa surat masuk ke jemaat kita. Yang pertama adalah dari panitia Paskah. Diberitahukan akan dilakukan acara Prapaskah dan malam puji-pujian Jemaat Bethlehem Kuala Kencana dengan tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah Keluarga. Kegiatan ini akan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 12 April 2025, pukul 6 pagi hingga selesai, bertempat di Gedung Serbaguna RWA Kuala Kencana dengan kegiatan sebagai berikut: jalan pagi dan senam, lomba-lomba anak dan remaja, dan dilakukan juga lomba antar rayon, Golgota Volley Cup dengan dress code Volley Cup untuk perempuan daster dan untuk laki-laki pakaian Romawi. Kegiatan yang kedua, malam puji-pujian menyambut Fajar Paskah, akan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 18.00 hingga selesai, bertempat di Gedung Multipurpose Shopping Center Kuala Kencana. Surat yang kedua dari Panitia Ziarah Israel tahun 2027. Salam sejahtera. Berdasarkan SK Kerja Panitia Ziarah Israel 2027 yang dibacakan pada 29 Desember 2024, maka panitia telah 2 kali melakukan rapat koordinasi dan diinformasikan kepada jemaat bahwa ziarah Israel akan dilaksanakan pada kuartal 2 tahun 2027. Bagi jemaat yang berkerinduan mengikuti ziarah, mohon dapat mendaftarkan diri ke panitia dengan kontak sebagai berikut. Ada tertera? Ya, saya bacakan saja. Rayon 1 Antioquia, Saudari Doli Rumaki. Rayon 2 Mansinam, Saudara Alberto Wali. Rayon 3 El Sadai, Bapak Penatua Riki Simatupang. Rayon 4 Yerusalem, Ibu Siska Setiadi. Unsur PKB, Bapak Sastro Siburian. Unsur PW, Ibu Marta Yogu. Unsur PAM, Saudara Marta Runaki. Unsur PAR SM, Ibu Bayrona Mano. Bagi jemaat yang mendaftar, silahkan memilih antara peserta menabung secara mandiri namun tetap mengikuti target dana dan waktu pembayaran yang telah ditentukan. Kedua, peserta mengikuti program menabung, akan diadakan sosialisasi program. Informasi mengenai kegiatan dan biaya akan tercantum di flyer, dan harga untuk kegiatan ini mengikuti kurs US dollar. Hormat kami Panitia Ziarah, tertanda Ibu Lita Karubaba sebagai ketua dan Jenny Mansawan sebagai sekretaris. Surat yang terakhir dari Panitia Festival Musik Gereja dan GKI Bersenandung Seklasis Mimika.
Shalom, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang masih melimpahkan anugerah dan kasih-Nya kepada kita. Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan Festival Musik Gereja dan GKI Bersenandung yang merupakan program kegiatan Badan Kerja Klasis GKI Mimika, maka dengan ini kami panitia Festival Musik Gereja dan GKI Bersenandung berdasarkan surat nomor 049-G14.2.B-2 Romawi 2025 mengajukan permohonan izin untuk melakukan pencarian dana melalui bazar dan penjualan kupon berhadiah. Kami selaku panitia mengharapkan kerjasama dan bantuan dari Bapak Ibu Majelis dan Jemaat untuk membantu dan melancarkan kegiatan dimaksud. Tertanda Ketua Sekretaris dan mengetahui Ketua Badan Pekerja Klasis Mimika. Kegiatan bazar akan dilakukan pada hari Minggu 23 Maret 2025 hari ini setelah ibadah pagi jam 9. Demi kelancaran, kenyamanan dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan. Pastikan HP dalam mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau persepuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman kita pada pagi hari ini, Pendeta Argin Nelsi, SPRI, SSI Teologia, dan juga Kantoria dari Paduan Suara PS Jemaat, dan seluruh pihak yang membantu, admin jemaat, tim multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian dari PS Jemaat, Rayon 4, dan Bapak Simbia. Demikian warta ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Jemaat kekasih Tuhan, lilin telah dinyalakan sebagai tanda kita akan beribadah kepada Allah yang kudus, sempurna, serta hadir dalam kehidupan kita. Hati kita berkorban karena kasih setia-Nya, kita terharu karena segala pengorbanan yang Kristus berikan. Pandanglah Dia, hai umat-Nya, lihat kesengsaraan yang telah dialaminya, pandanglah kehinaannya yang dideritanya. Layaklah Ia menjalaninya, pantaskah Ia menerimanya? Untuk siapakah Ia melakukan pengorbanan sedemikian rupa? Satu yang Ia katakan, inilah kasih-Ku yang Kuberikan hanya untukmu. Jemaat diundang untuk berdiri, dan kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 50 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Di
Persekutuan jemaat, mari kita tabiskan ibadah di minggu pagi hari ini. Ibadah ini dilaksanakan dalam nama Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Marilah kita memuliakan nama Tuhan di dalam nyanyian rohani 49 ayat 1 dan ayat 2. Persekutuan jemaat dijemput berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan hukum Tuhan bagi kehidupan kita sebagaimana tertulis dalam Keluaran 20 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian hukum Tuhan
jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat disilakan duduk kembali. Setelah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita bercermin pada hukum Tuhan, maka marilah jemaat Tuhan, kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Tuhan mengenal dan mengetahui keberadaan kita. Sebab itu, marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang ada di liturgi. Ya Allah Bapa, saat ini kami membawa diri kami yang penuh luka-luka kehidupan. Kami pun mengakui bahwa kami juga turut mendatangkan luka itu dalam hidup sesama, sebab kami lebih mementingkan diri sendiri daripada kehendak-Mu. Bahkan kami lebih suka dikuasai kekerasan hati daripada kelemah lembutan-Mu. Kami memohon, kasihanilah kami, ya Tuhan. Kami mengakui ketidaksadaran kami tak kala masalah datang bertubi-tubi. Kami juga melupakan-Mu atau kalaupun mengingat-Mu, kami memaksakan apa yang kami inginkan dalam doa-doa kami. Kami memohon kasihanilah kami, ya Tuhan. Ya
Yesus, dengarlah seruan hatiku. Doa-doa kami begitu kering, hampa, tiada rasa. Begitu banyak doa yang kami sampaikan, tetapi begitu banyak juga dosa yang kami perbuat. Doa seringkali menjadi untayan kata-kata tanpa makna, hanya formalitas. Sebab itu kami memohon ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu. Beri sengsara dan marah, percayaku teguh. Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, dengarlah berita anugerah dari Allah. Ketika dengan kesadaran teguh kita memohon pengampunan, bahkan dalam ketulusan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan, kita mengakui pelanggaran dan dosa kita, maka dengarlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kesempatan diberikan kepada vokal grup Rayon 4 untuk memuliakan nama Tuhan.
comes in to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Oh, wonderful His love to me. Cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. He touched me, oh, He touched me, and all the joy that floods my soul. Something happened, and now I know Jesus touched me and made me whole. Karena begitu amat cinta dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Dia jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru.
Persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Allah yang akan kita dengarkan memasuki minggu sengsara yang keempat pada minggu ini di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Marilah kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau sendiri adalah kebenaran firman Allah ini. Firman-Mu yaitu Alkitab ada pada setiap tangan kami masing-masing selaku persekutuan jemaat, selaku pribadi dan keluarga-keluarga. Kami ada dalam persekutuan yang beribadah di minggu pagi hari ini, memasuki minggu sengsara yang keempat. Kami hendak belajar dari firman-Mu. Kami memohon kiranya Roh Kudus Tuhan hadir memampukan kami semua, supaya ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Allah, kami dimampukan oleh kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu dengan baik dan disanggupkan untuk melakukan kebenaran firman Allah dalam kehidupan kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu ya Yesus Kristus, firman yang hidup. Kami memohon dan bersedia untuk mendengarkan setiap perkataan-perkataan dari firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai ayat 46. Demikian kebenaran firman Allah di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah.
lihat, saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikianlah setiap perkataan dari kebenaran firman Allah. Berbahagia bagi kita semua yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Allah ini di dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Persekutuan jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Pada minggu sengsara yang keempat, Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua melalui Departemen Pembinaan Jemaat Tingkat Sinode menetapkan bagi persekutuan jemaat dalam gereja Tuhan di wilayah pelayanan GKI di Tanah Papua merenungkan dalam pembacaan Alkitab yang telah kita baca dan ikuti bersama-sama, yaitu Matius 26 ayat 36 sampai 46 dengan diberikan tema sesuai dengan perikop pembacaan Alkitab kita, yaitu di Taman Getsemani. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, nama Getsemani sekedar untuk kita mengetahui, Getsemani atau Getsemanei berarti taman atau tempat pemerasan atau pengolahan minyak. Taman Getsemani ini terletak di lereng kaki Bukit Zaitun di seberang lembah Kidron dari Yerusalem, Palestina. Tempat ini orang-orang mengumpulkan buah zaitun, meletakkannya ke dalam alat berbentuk cekung dan menggilingnya hingga keluar minyak. Taman ini juga merupakan tempat yang sering dikunjungi Yesus dan murid-muridnya, serta menjadi tempat kesengsaraan Yesus sebelum Ia disalibkan. Taman ini sekarang terdapat gereja segala bangsa, atau dengan sebuah kata yang lain, gereja agoni, yang berarti penderitaan. Sebuah gereja Katolik di Roma atau di Yerusalem, Katolik Roma di Yerusalem. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah ke sana pasti mengunjungi tempat ini. Sekarang Getsemani menjadi pusat pesiara umat Kristen dari semua bangsa. Di tempat inilah peristiwa penting dalam sejarah penderitaan Yesus terjadi di Taman Getsemani. Dalam tradisi Katolik Roma, penderitaan di Taman Getsemani merupakan peristiwa sedih pertama. Di taman ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, sebagaimana teks pembacaan Alkitab kita, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dalam Injil Matius menyebutkan Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Di dalam Injil Markus pasal 14 ayat 33 mengatakan bahwa Ia membawa
Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Dan di taman ini Yesus membawa mereka yang disebutkan nama-nama tadi, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Teks Alkitab yang telah kita baca mengatakan, taman ini mulailah Yesus merasa sedih dan gentar. Ayat 38, lalu kata Yesus kepadanya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Dan tempat inilah Yesus melakukan doa terakhirnya sebelum ia dikhianati dan ditangkap oleh orang-orang Romawi. 3 kali Yesus sujud dan berdoa kepada Allah Bapanya yang ada di dalam kerajaan sorga. Doa yang pertama Yesus berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Lalu ia pergi lagi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Yesus pergi berdoa untuk ketiga kalinya dengan mengucapkan doa yang itu juga. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, setelah Yesus berdoa, ia kembali dan mendapati murid-muridnya sedang tidur. Yesus berkata kepada mereka, "Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Dan Yesus berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kata Yesus, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, Yesus merasakan penderitaan yang sangat mendalam, karena dia akan menghadapi penderitaan secara fisik. Jiwanya sungguh-sungguh sangat berduka cita. Karena ia Yesus akan berpisah dari Sang Bapa, dan dia akan mati karena dosa-dosa manusia. Semua dosa-dosa manusia yang ada di dalam dunia akan ditanggung oleh Yesus. Dan inilah betapa berat beban penderitaan yang ditanggung dan dipikul oleh Yesus seorang diri. Yesus seorang diri ketika ada di dalam penderitaan, memikul dan menanggung semua dosa manusia yang ada di tengah-tengah dunia, demi untuk penebusan dan keselamatan manusia. Itulah jalan penderitaan yang dijalani oleh Yesus. Jalan ilahi telah ditentukan oleh Allah Bapa melalui diri Yesus Kristus.
merasa penderitaan itu dialaminya karena sebagai manusia yang ada di tengah-tengah dunia, dalam sifat kemanusiaan Yesus, dia juga bergumul. Dia mengalami penderitaan yang sangat berat. Di dalam surat Ibrani pasal 5 ayat 7 berkata, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap, tangis, dan keluh kepada Allah Bapanya yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya itu, ia telah didengar oleh Allah Bapanya. Dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi pribadi yang taat dari apa yang telah dideritanya, yang telah dikehendaki oleh Bapanya bagi dirinya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Karena Yesus mengalami kesedihan, maka ia dapat merasakan penderitaan-penderitaan yang juga dialami oleh manusia. Kekuatan Yesus dalam ketaatannya untuk membawa dia melewati penderitaan yang sulit dan sukar, sungguh-sungguh sebuah penderitaan yang dia alami adalah kekuatan hubungannya dengan Allah Bapanya yang ada di dalam kerajaan sorga, memberikan kekuatan yang sesungguhnya bagi Yesus untuk melewati penderitaan yang akan dia alami sampai pada kayu salib dalam kematiannya. Doa Yesus kepada Allah Bapanya di dalam kerajaan sorga menjadi sebuah kekuatan bagi dirinya. Yesus berkata dalam doanya, "Ya Bapa-Ku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sesungguhnya kepada kemahakuasaan Allah, supaya yang terjadi dalam dirinya bukanlah kehendaknya, tetapi kehendak Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, membawa dia melewati penderitaan itu sebagaimana yang dikehendaki Allah bagi dirinya. Yesus bukan seorang yang memberontak terhadap kehendak Bapanya. Ketika ia meminta agar cawan penderitaan dan pemisahan itu dijauhkan, tetapi sebetulnya ia mempertegas lagi keinginannya untuk melakukan kehendak Allah Bapanya melalui dirinya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Doa Yesus menunjukkan bahwa ia menderita dengan sangat luar biasa. Penderitaannya lebih buruk dari kematian manusia. Karena ia membayar semua dosa-dosa manusia, sehingga dia akan terpisah dari Allah Bapanya yang ada di dalam kerajaan sorga melalui kuasa maut. Kuasa maut akan memisahkan Yesus Kristus dan Allah Bapanya. Anak Allah yang tanpa dosa memikul sendiri begitu banyak dosa-dosa manusia
demi untuk penebusan dan keselamatan manusia. Maka Tuhan Yesus mengalami penderitaannya yang dia alami. Di masa penderitaan yang Yesus alami, kita belajar darinya. Yesus memberikan keteladanan bagi setiap orang percaya bahwa penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan penderitaan yang Yesus alami. Penderitaan yang kita alami sebentar akan kita alami dan sebentar akan hilang. Tidak seperti yang Yesus alami sampai dia terpisah dari Bapanya melalui kematian. Yesus mengetahui bahwa jalan penderitaan yang dia alami, dia mengetahui akan masa depannya. Tetapi dia tidak memberontak kepada Allah Bapanya untuk dia melalui jalan yang lain. Namun dia menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan Allah dalam pergumulan yang berat di Taman Getsemani. Biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakmu. Yesus mengajarkan para murid-murid Tuhan Yesus untuk mereka juga berada, yaitu berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Di dalam doa akan menjadi kekuatan bagi mereka untuk berjaga-jaga, sebagaimana Tuhan Yesus berjaga-jaga sesaat sebelum dia ditangkap dan menjalani penderitaan. Ketika Yesus selesai berdoa, ia kembali, dia bertemu dengan murid-murid Tuhan Yesus sedang tidur. Yesus memakai rasa mengantuk dan dia berkata kepada Petrus, memperingatkan Petrus untuk selalu berjaga-jaga, sebab mereka akan ada di dalam pencobaan. Cara untuk menghadapi pencobaan adalah Yesus berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus bahwa mereka harus berada di dalam doa dan ketekunan mereka kepada Tuhan. Jika mereka sedang didapati tertidur, maka Yesus berkata, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Oleh karena itu dalam kedagingan kita, dalam sifat kemanusiaan kita memerlukan Tuhan dalam doa untuk menolong kita sehingga kita kuat bersama-sama dengan Tuhan. Sebab doa adalah sarana, doa adalah sumber satu-satunya kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jika kita tidak berdoa, maka kita akan lemah dalam kedagingan kita. Maka kita akan mengikuti keinginan kemanusiaan kita. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan kita untuk kita juga harus sungguh-sungguh berdoa, sebagaimana Yesus sungguh-sungguh berdoa kepada Allah Bapanya yang ada di dalam kerajaan sorga, sehingga dia dikuatkan oleh Allah untuk menghadapi penderitaan yang begitu sulit di dalam dirinya. Dan dalam ketaatan doanya kepada Allah, membawa dia melewati penderitaan itu sampai kepada kematiannya, dan dia menang atas kuasa maut. Dalam kemenangannya itu memberikan keselamatan dan penebusan bagi manusia. Jika Yesus tidak mati dan bangkit, maka kita tidak percaya kepadanya. Tetapi Yesus menunjukkan kepada kita bahwa dia berkuasa mengalahkan kuasa maut, dan dia bangkit sehingga kita beriman dan percaya dengan sungguh-sungguh kepadanya. Bapak Ibu persekutuan yang diberkati Tuhan, di Taman Getsemani, taman selalu menjadi
media penting bagi kita manusia. Tempat di mana kita akan melepaskan kejenuhan kita, tempat di mana kita berolahraga, tempat di mana kita berkumpul bersama-sama dengan keluarga kita, sanak saudara kita, untuk kita bersantai dan menikmati segala yang akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Di taman ini Yesus memanggil dan Dia bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus. Yesus berdoa dan Dia juga mengajarkan murid-murid Tuhan Yesus untuk berdoa dalam ketaatan, dalam kesungguhan kepada Allah. Sebelum Dia berada dalam penderitaan, supaya mereka tetap kuat di dalam Kristus, walaupun Kristus akan berpisah dari mereka dalam penderitaannya sampai Dia mati. Marilah Bapak Ibu, kita memberi diri kita dan menjadikan diri kita sebagai taman tempat di mana kita bertemu dengan Yesus. Kita tidak hanya mencari taman yang menyenangkan hati dan diri kita, yang sebentar akan berlalu. Sebentar-sebentar kita senang dan sebentar akan pergi. Kita akan terus mencari kepuasan itu secara jasmani atau kedagingan kita. Yesus mengajarkan kita melalui firman-Nya untuk kita jadikan hati dan pikiran kita sebagai taman yang indah bagi Yesus ketika kita bertemu dengan Dia. Disitulah kita akan berjumpa dalam doa. Kita akan menggumuli segala apa yang kita gumuli bersama-sama dengan Tuhan dalam ketaatan kita, dalam kepuasan kerohanian kita dengan Tuhan. Ketika kita mencari kepuasan secara jasmani, kita akan mencari terus dan mencari terus. Tetapi kalau kita mencari dan memberikan kesempatan bagi Yesus dalam kehidupan kita, maka kita akan merasa damai, sukacita dalam diri kita, karena Yesus dalam Roh Kudus-Nya menolong kita untuk menemukan kedamaian bersama-sama dengan Tuhan. Hati, pikiran, dan seluruh hidup kita, jadikan itu menjadi taman yang berguna, yang baik bagi Yesus untuk ada dan tinggal di dalam kehidupan kita. Jadilah persekutuan pribadi, keluarga, dan sebagai teman kerja, pemimpin untuk taat di dalam doa kepada Tuhan, sebab disitulah kita akan berjumpa dengan Dia dan menaruh segala yang kita gumuli bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Pujian solo dari Bapak Simbiak.
apa kan ku balas pengorbananmu di kayu salib? Kau gantikan ku Tuhan, Kau tebus dosa-dosaku. Mahkota duri yang melingkar menggantikan mahkota kemuliaan-Mu. Semua karena beban dosa-dosaku. Di Golgota Kau disalib menebus dosa dunia. Tombak yang tajam perih menghujam menusuk lambungmu. Darah yang suci pun menetes membasahi seluruh tubuhmu. Sungguh berat beban yang Engkau pikul. Dengan darah-Mu aku disucikan, dengan kuasa-Mu aku dipulihkan. Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib mengubah hidupku. Bukit Kalvari yang menjadi saksi derita, sengsara dan air mata. Tuhan, jangan ku sia-siakan pengorbanan-Mu, ya Allahku. Di Golgota Kau disalib menebus dosa dunia. Tombak yang tajam perih menghujam menusuk lambungmu. Darah yang suci pun menetes membasahi seluruh tubuhmu. Sungguh berat beban yang Engkau pikul. Dengan darah-Mu aku disucikan, dengan kuasa-Mu aku dipulihkan. Tuhan, pengorbanan-Mu di kayu salib mengubah hidupku. Bukit Kalvari yang menjadi saksi
Jemaat Tuhan dijemput berdiri. Dalam persekutuan bersama semua orang percaya, di setiap zaman dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman percaya sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaannya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan sorgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan dan kebahagiaan umat manusia. Pujian persembahan dari paduan suara jemaat. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang
tentang harta orang lain. Ingat janji Kristus yang lebih permain. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikmu di sorga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, saatnya kita wujudkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan melalui pemberian persembahan kita sambil mengingat firman-Nya sesuai Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Bersyukur serta berkatalah, jikalau Tuhan dengan kuasa
Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, diucapkan terima kasih untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan lewat kantong kolekte dan juga kotak program dan kotak diakonia. Bersama dengan persembahan di pagi hari ini ada 2 jemaat yang membawa ucapan syukur dan juga persepuluhan. Ucapan syukur yang pertama dari jemaat tanpa menyebutkan nama dan persembahan perpuluhan dari Rayon 1. Semua persembahan akan didoakan dari mimbar bersama dengan doa syafaat. Terima kasih. Persekutuan jemaat, marilah kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dalam persekutuan Roh Kudus yang memanggil, memilih dan menghimpunkan kami selaku persekutuan orang-orang percaya, dipersekutukan dalam persekutuan berjemaat yang beriman dan berpengharapan hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan baik dalam hidup kami. Tuhan menunjukkan kasih setiamu bagi kami sempurna dalam hidup kami. Tidak kekurangan apapun yang hendak kami perlukan dalam hidup kami. Tuhan, Engkau selalu ada bagi kami, bahkan Tuhan memberikan keselamatan bagi kami. Ketika kami berkumpul dalam persekutuan yang beribadah pada Minggu pagi hari ini, tentu kami menyadari dan kami bersyukur kepada Tuhan bahwa oleh karena Tuhan yang menyertai kami, menjaga kami, melawat kami, sehingga kami ada sampai pada hari ini. Dan dalam keselamatan itu kami patut datang menyembah dan memuliakan Tuhan, menghormati hari yang kudus, hari yang Tuhan tetapkan bagi kami semua selaku persekutuan orang percaya. Kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah firman Tuhan itu tinggal di dalam hati kami semua, dan kami menjadikan kehidupan kami, hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kami menjadi tempat di mana Tuhan selalu ada, memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk bertemu dengan kami, sehingga dalam seluruh hidup dan gumul kerja kami, tentu Tuhan akan ada dan menolong kami untuk kami terus berjalan, melangkah ke depan dalam setiap hari-hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan hari yang indah dan baik bagi kami. Selaku persekutuan berjemaat, hamba membawa dan menyerahkan perjalanan kehidupan jemaat di minggu kerja yang baru. Dalam setiap kerja dan gumul, keluarga dan pribadi, hamba menyerahkan sepenuhnya umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan-pekerjaan yang telah Tuhan anugerahi bagi setiap mereka, kiranya Tuhan berikan hikmat dan roh, kebijaksanaan, ketaatan, kerendahan diri, tanggung jawab untuk mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi umat-Mu, ya Tuhan. Di dalam semuanya itu, Tuhan mengajarkan umat-Mu untuk mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka.
menaruh Tuhan dalam hidup mereka. Dan melalui doalah umat Tuhan akan terus membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Umat Tuhan akan memahami segala yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu biarlah Tuhan sendiri ada dan menyertai umat-Mu, ya Tuhan, dalam hidup dan kerja mereka di minggu kerja yang baru. Bersama-sama dalam persekutuan berjemaat, kami membawa dan mendoakan para pemimpin-pemimpin kami yang telah Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa dan negara kami, provinsi, kabupaten, kota, bahkan dalam perusahaan PT Freeport Indonesia, dalam tugas-tugas yang telah Tuhan percayakan bagi para pemimpin-pemimpin. Tuhan berikan hikmat dan roh, sanggupkan mereka supaya mereka melakukan kepemimpinan mereka berdasarkan kepemimpinan Kristus, berdasarkan kasih Kristus. Maka semua yang akan ada di bawah kepemimpinan para pemimpin-pemimpin ini akan terus juga merasakan kasih dan damai yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Ajarlah kami semua yang menjadi bawahan dari pemimpin untuk menjadi pribadi yang taat dan setia, melakukan segala perintah-perintah atau pekerjaan-pekerjaan dengan baik, sebagaimana Tuhan mengajarkan kepada kami. Hamba juga membawa dan menyerahkan para pemimpin dalam gereja-Mu, ya Tuhan, pimpinan Badan Pekerjaan Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis di dalam gereja-Mu, dan semua pimpinan-pimpinan dalam gereja, selaku hamba-hamba Tuhan yang telah Tuhan percayakan kami semua untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati tiap-tiap kami pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua dan siamaas, bahkan anggota jemaat dalam pemberian pribadi dan diri mereka untuk bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tengah jemaat, bertugas sebagai panitia-panitia yang telah dipilih dan diangkat di tengah jemaat. Tuhan pakai kami semua, berikan roh kerendahan hati dan ketaatan, kemampuan, kejujuran, kesetiaan bagi kami, untuk kami bertanggung jawab melakukan pekerjaan-Mu dengan baik, supaya ketika pekerjaan-pekerjaan Tuhan dikerjakan, biarlah umat Tuhan tetap merasakan sentuhan pelayanan kasih yang berasal daripada Tuhan sendiri, dan kehidupan umat-Mu akan ada di dalam suasana sukacita dan damai. Hamba berdoa dan menyerahkan kedua hamba-Mu yang telah Tuhan percayakan di tengah jemaat-Mu, Jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Hamba-Mu Ibu Pendeta Jihan Mamrasar dan hamba-Mu Bapak Pendeta Yohan Lewerisa. Tuhan memberkati tiap mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan. Sanggupkan hamba-hamba-Mu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan-Mu dengan baik, bersama-sama dengan seluruh majelis jemaat, mengangkat pekerjaan pelayanan di tengah jemaat ini. Tuhan pimpin dan sertai, supaya pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan dapat berlangsung di dalam kuasa dan kepemimpinan Tuhan sendiri. Hamba membawa dan menyerahkan persembahan syukur yang telah kami persembahkan kepadamu. Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi, keluarga, bahkan persekutuan yang telah memberikan persembahan syukur mereka untuk menopang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah jemaat. Tuhan kiranya memberkati tiap-tiap mereka dengan berkat-berkat sorgawi. Curahkanlah di tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga mereka. Pakai mereka untuk menjadi berkat dan menjadi saluran berkat dalam kehidupan, dan menyaksikan akan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka dan bagi sesama. Tiap-tiap kami semua yang telah mengulurkan tangan kami dengan memberikan korban persembahan syukur, Tuhan memberkati kami semua dengan kasih dan anugerah-Mu. Bersama-sama dengan keluarga-keluarga yang telah memberikan amplop pengucapan syukur,
keluarga yang tidak menyebutkan nama atas ulang tahun, juga keluarga Rayon 1 yang telah memberikan perpuluhan. Tuhan mengenal tiap keluarga-keluarga ini, oleh karena itu Tuhan memberkati mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan, dengan setiap berkat-berkat yang telah Tuhan tetapkan bagi mereka dalam rancangan-rancangan Tuhan. Bagi keluarga-keluarga ini, kiranya Tuhan Engkau memberkati dan mengajarkan keluarga ini untuk terus mengucap syukur dan mempersembahkan segala yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam persekutuan yang beribadah ini ya Tuhan, kami pun membawa dan menyerahkan pokok doa di tengah-tengah jemaat, berdoa bagi hamba-Mu Siama Asdi Ana Mansnandifu, Hotma Paulin Napitupulu, Oma Deda, Oma Kirioma, Bapak Caki Simanjuntak yang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan Engkau menolong dengan tangan-Mu yang penuh dengan kasih, menjamah memberkati tiap-tiap mereka dalam proses pemulihan, melalui pengobatan, melalui makan minum, tetapi juga pelayanan kasih yang dilakukan oleh setiap keluarga bagi tiap-tiap orang-orang terkasih yang telah disebutkan nama-nama mereka masing-masing. Kuasa-Mu kami percaya bahwa Tuhan sanggup mengangkat beban penderitaan atau pergumulan seberat apapun menjadi keringanan, memberikan keringanan bagi setiap mereka yang sementara terbaring atau sementara ada di dalam proses pemulihan. Biarlah proses pemulihan ini berlangsung dengan baik dan kesembuhan dapat diperoleh bagi tiap-tiap mereka. Kami semua yang mengambil bagian dalam persekutuan yang beribadah, Tuhan mengenal hati kami masing-masing, Tuhan mengenal pikiran kami, Tuhan mengetahui seluruh hidup dan kerja kami. Kiranya Tuhan Engkau sendirilah yang dapat menjawab apapun yang kami gumuli dalam kehidupan kami. Biarlah semua berlangsung di dalam kuasa dan kasih Tuhan bagi kami semua. Semua kami yang mengangkat pekerjaan pelayanan di minggu pagi ini, baik pendeta, penatua, guru jemaat Siamaas ataupun penginjil, bahkan pemain musik kantoria, song leaders, bahkan puji-pujian yang telah dinaikkan kepadamu. Dari setiap puji-pujian, kiranya Tuhan Engkau memberkati kami dan perkenankanlah semua yang telah kami lakukan dalam pelayanan di pagi hari ini. Biarlah dapat berkenaan di hadapan-Mu hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Usai dari ibadah ini kami akan kembali ke tengah-tengah kehidupan keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kami supaya kami tiba dengan selamat, dan Tuhan sertai kami di minggu kerja yang baru. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu persekutuan jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah di minggu pagi hari ini. Memuji Tuhan bersama-sama di dalam Kidung Jemaat 183 dalam keadaan berdiri. Dari sinar
persekutuan jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah ke dalam kehidupan pribadi dan rumah tanggamu. Nyatakanlah selalu kehendak Tuhan dan jadilah pelaku-pelaku firman yang hidup. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus saat ini kekal sampai Maranatha. Ibadah kita telah selesai, jemaat diundang untuk berdiri dan kita akan menyanyi dalam nyanyian Kidung Jemaat 183 ayatnya yang kedua. Mengangkat hati
Yakobus juga